Hai guys, kembali lagi bersama Mimin, orang paling ganteng kata emaknya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah spoiler alur cerita BTTH episode 147. Baiklah, daripada banyak cincau di awal, kita langsung masuk saja ke Cikicrot. Setelah berbulan-bulan berlalu, akhirnya usaha dan kerja keras Xiaoyan untuk membuat kristal yang menyelimuti Xian meleleh telah membuahkan hasil. Kini Xian, sang penerus Kaisar Naga yang baru, akhirnya bangkit. Xian yang telah bangkit langsung terbang ke udara dan muncul di hadapan semua orang. Hai King yang melihat penampilan baru Xian saat ini sangat begitu bahagia dan langsung berlutut sembari memberi hormat kepada Xian sebagai sang Kaisar Naga. Setelah Hai King berlutut, semua ahli dari Pulau Naga Timur pun juga ikut berlutut dan memberi hormat kepada Xian. Sementara Siasa dan King Yan serta para ahli dari pulau lain mereka tidak berlutut. Hal ini membuat Hai King langsung menegur mereka karena telah begitu berani tidak berlutut di hadapan Kaisar Naga. Mendapati bentakan alias teguran keras dari papi Hai King, King Yan dan Siasa pun membalas. Meskipun kami telah menyaksikan kehadiran dari Kaisar Naga, namun kami adalah bawahan Raja Naga. Jadi kami akan datang menghadap jika waktunya tepat. Setelah mengatakan itu, mereka pun balik kanan dan membubarkan diri untuk meninggalkan Pulau Naga Timur. Melihat mereka datang dan pergi sesuka hati setelah membuat keributan yang begitu besar, tentu saja papi Hai King merasa jengkel dan ingin segera mengejar. Namun Jian menghentikannya. Karena sebelumnya Hai King dan para ahli dari Pulau Naga Timur telah melakukan pertarungan penuh brutal dan adrenalin tinggi untuk melindunginya, Jian memerintahkan agar mereka semua lekas beristirahat untuk memulihkan diri. Kemudian Jian menyentuh dahinya dan mengeluarkan setetes darah murni keturunan naga di antara kedua alisnya. Lalu dia memberikannya kepada Xiaoyan. Setelah darah itu menyatu dengan tubuh Xiaoyan, tiba-tiba saja cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan pun langsung menutup matanya untuk menstabilkan Doqi yang secara cepat meningkat di dalam tubuhnya. Di sini Hai King perlahan melangkah maju dan melapor dengan hormat kepada Xian sang Kaisar Naga bahwa semua keberhasilan yang terjadi adalah berkat usaha dari Xiaoyan yang tak kenal lelah, sehingga akhirnya berhasil membuat kristal naga ponik akhirnya meleleh. Xian pun segera mengangguk dan menjawab, "Aku tahu. Maka dari itu segera rawat dia dengan baik dan biarkan ia beristirahat. Urusan Pulau Naga serahkan saja padaku." Mendengar perintah itu, segera Hai King pun membawa Xiaoyan pergi. Setelah Hai King membawa Xiaoyan pergi, mata Xian mengamati seluruh Pulau Naga Kono yang masih dipenuhi pertempuran. Ia segera mengepakkan sayapnya dan tubuhnya langsung melesat terbang tinggi ke langit. Ia memandang ke bawah ke arah semua pertarungan yang masih berlangsung dan segera ia mengeluarkan cahaya ungu keemasan dari tubuhnya untuk menutupi setiap sudut Pulau Naga Kono bagaikan hujan. Setelah tertutupi cahaya ungu, seluruh pertempuran di Pulau Naga Kono seketika terhenti. Semua orang yang menghadapinya segera bergumam, "Ini tekanan garis keturunan yang luar biasa. Bahkan 3 Raja Naga besar tidak memiliki tekanan seperti ini. Apakah dia Kaisar Naga?" King Yan menatap ke langit dengan heran. Cakar dan tangan naga di tubuhnya mulai menghilang dan tubuhnya kembali ke wujud manusia biasa. Auranya juga mulai melemah. Sementara tetua Zuli, ia terdiam sembari berkata, apakah ini benar-benar berhasil? Seorang Kaisar Naga akhirnya muncul di suku Naga Puit Kono. Lantas dengan penuh kebahagiaan ia segera berlutut dan segera memberi hormat kepada sang Kaisar Naga. Di saat yang sama semua orang juga ikut berlutut dan memberi hormat. Bahkan para ahli dari 3 pulau lainnya meski sempat ragu akhirnya ikut berlutut karena tekanan luar biasa dari jiwa dan garis keturunan mereka. King Yan pun segera berkata, dengan munculnya Kaisar Naga, 3 Raja Naga besar pasti akan gemetar. Meskipun ia tak ikut berlutut, tubuhnya tetap membungkuk memberi hormat. Setelahnya, King Yan dan Siasa saling bertukar pandang. Lantas ia berkata, pertarungan hari ini telah gagal total. Dengan Kaisar Naga hadir di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Segera tetua Zuli berteriak, para komandan dari 3 pulau, bawa pasukan kalian pergi. Mendengar teriakan itu, King Yan pun tersenyum dan berkata,
Pulau Naga Timur telah membuktikan keteguhannya, tapi kalian harus waspada. 3 Raja Naga besar dipenuhi ambisi. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga menyatukan suku kita. Setelah berkata demikian, ia segera memimpin pasukannya untuk pergi. Kelompok dari 2 pulau lainnya pun segera mengikuti tanpa berani membantah. Sebelum mereka pergi, Xian pun berkata, "Setelah kembali, sampaikan pada 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Puit Kono hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman dahulu. Tak pernah ada Raja Naga. Dan ketika saatnya tiba, aku akan datang sendiri mengambil kembali garis keturunan bangsawan itu." Mendengar kata-kata tersebut, tubuh King Yan dan yang lainnya segera bergetar. Lantas ia dan kelompoknya segera meninggalkan tempat itu. Setelah mereka semua pergi, cahaya dari Xian mulai meredup dan sinar matahari segera menyinari tempat itu. Sementara Xiaoyan yang terbaring, ia segera membuka matanya. Ia pun duduk perlahan di tempat tidur. Ia mengingat bahwa ia tengah mencoba memperbaiki kristal naga ponik untuk Xian. Dan Pulau Naga Kono telah diserang. Mengingat itu, ia segera berteriak, "Xian!" Pikiran tentang Xian membuat Xiaoyan tersentak. Ia menekan telapak tangannya ke tempat tidur untuk menopang tubuhnya. Akan tetapi, begitu ia duduk, terdengar suara berderit. Tempat tidur itu langsung hancur menjadi abu. Wah, ia terdiam sejenak dan menatap tangannya dengan ekspresi terkejut. Ia baru menyadari bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat secara drastis. Lantas ia pun bergumam, "Apa yang terjadi padaku?" Di tengah-tengah kebingungan Xiaoyan, tetua Juli pun menghampirinya. Lantas ia berkata, "Saudara Xiaoyan, kau akhirnya bangun." Melihat itu, Xiaoyan buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada tetua Juli yang datang bersama Hai King. Dengan ramah, tetua Juli berkata, "Tak perlu terlalu formal. Kau telah berjasa besar bagi klan Naga Puit Kono kami. Kami seharusnya menghormatimu." Mendengar ucapan itu, lantas Xiaoyan segera bertanya dengan penuh harap, apakah Xian berhasil. Juli pun tersenyum lebar dan mengangguk. Lantas Xiaoyan bertanya lagi, di mana dia sekarang? Juli menjawab, Kaisar Naga belum sepenuhnya menyerap energi dari buah asal naga ponik. Setelah muncul dan mengalahkan para penyerang, dia segera memasuki retreat kembali. Sepertinya kali ini akan berlangsung cukup lama. Mendengar jawaban itu, Xiaoyan lantas mengangguk. Ia mengusap tangannya lalu bertanya dengan ragu, "Tubuhku sepertinya mengalami perubahan." Juli pun tersenyum dan berkata, "Rupanya kau mulai menyadarinya. Itu adalah pemberian dari Kaisar Naga. Dia menanamkan sebagian kekuatan naga ponik ke dalam tubuhmu, sekaligus membangkitkan darah esensi naga kuno yang pernah kau konsumsi. Tubuh fisikmu kini diperkuat. Kekuatanmu sekarang bisa disamakan dengan magical base kelas Dozun." Mendengar itu, mata Xiaoyan bersinar karena terkejut. "Kekuatan Dragon Ponik tidak sesederhana yang kau kira," ucap tetua Juli. "Coba fokuskan pikiranmu dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuhmu. Lihat apa yang terjadi." Mendengar itu, Xiaoyan segera menutup matanya, memusatkan pikirannya, dan segera memasuki aliran energi asing di dalam tubuhnya. Ia mengaktifkannya. Begitu energi itu aktif, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyeri. Ia pun kaget dan buru-buru membuka matanya. Ia terpana karena melihat tubuhnya tertutup sisik naga ungu keemasan. Melihatnya, tetua Juli tersenyum dan berkata, "Itulah pakaian sisik naga, kemampuan pertahanan khas suku Naga Punikono. Tapi milikmu istimewa, itu adalah DPA, Dragon Ponic Armor, yaitu jenis tertinggi dari segala armor yang ada di suku Naga Puit Kono." Hai King menambahkan, "Armor itu luar biasa. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan jika kau terkena serangan dari anggota Aula Jiwa Tianjun ke-9, kau hanya akan mengalami luka ringan." Juli menjelaskan, armor ini akan tersembunyi di bawah kulit dan akan muncul otomatis saat kau menghendakinya. Setelah puas dengan armornya, ia pun teringat dengan King Lin. Lantas Xiaoyan bertanya, "Oh ya, bagaimana dengan King Lin?" Lantas pertanyaan itu segera dijawab oleh tetua Juli. Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi di dalam tubuhnya, dan itu adalah jenis berkepala 9 yang paling ganas di antara semuanya.
Meski ia dapat mengendalikannya dengan bantuan mata bunga ular tiga giok, saat kekuatan jiwa itu pulih, kemungkinan besar akan mencoba mengambil alih tubuhnya. Xiaoyan pun terkejut mendengar hal itu. Lantas Julie melanjutkan, "Karena dia adalah temanmu, tentu saja kami tak akan tinggal diam. Setelah kau pingsan, kami membawanya ke makam naga kuno, tempat beristirahat para naga kuno setelah ribuan tahun. Aura naga di sana sangatlah kuat, cukup untuk menekan jiwa ular surgawi dan membantunya diserap." Mendengar kabar baik tentang King Lin, Xiaoyan pun tersenyum. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, aku akan tetap tinggal di Pulau Naga Kuno untuk sementara waktu. Jika terjadi sesuatu seperti sebelumnya, aku bisa membantu." Mendengar perkataan Xiaoyan, Julie pun berkata, "Tentu saja kami akan menyambutmu. Sebelum kau pergi, Kaisar Naga memerintahkan kami untuk memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan, dan kami tak berani mengabaikannya." Setelah kehadirannya kembali, aku pun segera mengirim kabar ke para sesepuh yang sedang berlatih di ruang kosong. Mereka telah lama menarik diri dari urusan klan, tapi kini dengan bangkitnya Kaisar Naga, kemungkinan besar mereka akan kembali. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam sejenak. Lantas ia bertanya, "Tetua Zuli, apa ada tempat ruang kosong yang menjadi pusat kumpulan petir?" Mendengar pertanyaan itu, Zuli tampak sedikit terkejut. Ia merenung sejenak lalu mengangguk sambil melihat Xiaoyan yang tampak penuh harap, dan ia pun berkata, "Memang ada tempat seperti itu di ruang kosong dekat Pulau Naga Timur." Setelah Julie memberitahu keberadaan tempat yang dicari Xiaoyan, Hai King segera berubah ke bentuk naganya. Lantas ia menyuruh Xiaoyan untuk naik dan segera ia membawa Xiaoyan ke tempat itu. Di tengah perjalanan, Hai King yang berada dalam wujud naga itu berbicara, "Xiaoyan, kita hampir sampai mencapai Puit Lake Nikpol atau petir bertegangan tinggi yang disebut Tetua Zuli sebelumnya." Xiaoyan pun mengangguk dan penuh antusias. Menurut Tetua Zuli, tempat itu merupakan pusat energi petir yang terbentuk dari kekuatan hisap alami, mengumpulkan energi kacau dan menciptakan petir tanpa henti. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di suatu tempat. Di sana guntur bergemuruh keras mengguncang ruang. Di sana diperlihatkan sebuah danau seluas 10.000 kaki yang dipenuhi oleh petir. Pemandangan ini membuat Xiaoyan terpana. Sementara Hai King juga terkejut akan kekuatan petir, bahkan menakutkan bagi dirinya. Karena merasakan itu, Hai King pun bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kau yakin akan berlatih di sini?" Atas pertanyaan itu, Xiaoyan tersenyum. Ia meyakinkan Hai King bahwa tempat ini sempurna untuk memperbaiki boneka iblis langit yang telah rusak, dan juga untuk memperkuat boneka iblis bumi sehingga mencapai tahap boneka iblis langit. Jika berhasil, ia akan memiliki 11 boneka iblis langit setara dengan 11 Elite Dozon. Setelah mendapat persetujuan, Xiaoyan menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi dan melesat ke dalam kolam petir. Petir yang menghantam tubuhnya segera padam saat bertubrukan dengan api tersebut. Menyadari bahwa kolam petir tetap stabil, Xiaoyan melangkah lebih dalam hingga menemukan area dengan kekuatan petir yang paling kuat. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis langit yang rusak serta 10 boneka iblis bumi. Petir liar segera menghantam boneka iblis langit. Namun daya serap boneka itu membuat petir seolah terserap seperti air ke dalam spons. Meski proses pemulihan lambat karena kekuatan petir tidak sekuat petir pil 5 warna, Xiaoyan tetap puas karena tidak perlu mengorbankan pil obat berharga. Saat melihat tubuh boneka iblis mulai perlahan pulih, Xiaoyan juga mengaktifkan 10 boneka iblis bumi dengan harapan mereka dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit. Yang mana jika berhasil, maka formasi yang dibentuk 11 boneka iblis langit ini akan menghasilkan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Dengan hati yang bersemangat, Xiaoyan mulai proses pelatihan dan pemulihan di tengah kolam petir yang penuh energi. Xiaoyan duduk dengan tenang dikelilingi 11 boneka yang membentuk lingkaran. Petir setebal lengan menghantam boneka-boneka itu seperti ular piton. Namun tidak ada satupun yang bergeming. Justru warna boneka-boneka itu semakin cerah. Dalam proses itu, raungan petir terus menggema sehingga setengah bulan pun telah terlewati. Setelah memastikan tak ada perubahan pada boneka-boneka itu, Xiaoyan memutuskan untuk fokus berlatih menyerap energi dari kolam petir.
Berkat api surgawi dan mantra api, energi ganas tersebut berubah menjadi doki jinak yang mengalir ke tubuhnya. Setelah setengah bulan, kekuatannya meningkat pesat nyaris mencapai bintang 5 dozon. Namun latihan Xiaoyan terganggu ketika boneka iblis langit memperlihatkan perubahan. Tubuhnya bersinar keemasan dengan retakan di dadanya, memperlihatkan kilat perak yang ada di dalamnya. Xiaoyan menyadari bahwa boneka itu telah mencapai batasnya akibat menyerap terlalu banyak kekuatan petir. Meski sedikit kecewa, ia menyimpan boneka itu dan mengalihkan perhatiannya pada 10 boneka iblis bumi yang kini mulai menunjukkan bintik emas, tanda bahwa mereka segera berevolusi menjadi boneka iblis langit. Waktu demi waktu terus berlalu dan akhirnya 10 boneka tersebut berhasil berevolusi. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga meraih terobosan mencapai kekuatan dozon bintang 5. Dengan 3 perubahan api misterius, kekuatannya bisa mencapai level bintang 7. Merasa percaya diri, Xiaoyan bersiap memeriksa boneka-boneka barunya. Namun tiba-tiba sebuah fluktuasi energi kuat muncul dari bagian terdalam kolam petir. Xiaoyan nampak waspada, namun sebelum ia bereaksi, badai tak terlihat melesat keluar menyingkirkan petir dengan mudahnya. Seketika itu juga sosok penuh luka muncul. Sosok itu melarikan diri dengan segerombolan petir berbentuk naga besar yang mengejarnya. Melihat ancaman besar itu, Xiaoyan tanpa ragu menarik kembali boneka-bonekanya dan segera melarikan diri dengan kecepatan penuh. Nah, itu tadi sedikit spoiler alur cerita BTTH pada episode 147. Terima kasih Mimin ucapkan karena sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.